Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Ya, ini karena momen kita di bulan Agustus, bulan yang merdeka, semangat 45, mudah-mudahan semuanya memiliki semangat ya untuk belajar dan juga untuk menjaga kemerdekaan negara kita. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mengawali kegiatan belajar mengajar, berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap. Gerak. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjut ke pelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini, tentunya untuk membangkitkan semangat belajar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu supaya kita ada semangat wujud nasionalisme kepada bangsa dan negara kita. Ya, silakan berdiri. Satu orang mimpin dirinya. Ya, silakan. Ya, silakan dulu kembali. Baik, Pak Dimas mau bertanya, yang hari ini tidak masuk siapa? Tiga orang. 3 orang. Ya. Siapa? Radius. Radi. Keterangannya apa ini? Radius. Sakit. Terus yang satu kedua lagi? Alpano. Alpano. Kenapa Alpano nggak sekolah? Nggak tahu, nggak jelas. Terus yang ketiga? Jadi. Kenapa? Apa? Tanpa keterangan. Oh, mungkin hujan di ini ya daerahnya. Baik, oke. Artinya yang kalian ada di sini mudah-mudahan tetap semangat belajar setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi. Dan sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, biar lebih semangat lagi ya, kita ke ice breaking dulu. Oke? Oke.
kalian berdiri, kita speaking dulu. Fokus ya, nanti ikuti kita bersama-sama ya. Namanya tepuk siap, Pak Dimas dulu ya. Atau kita langsung? Oke, Pak Dimas dulu. Tepuk siap. Aku siap belajar coding, belajar AI, pasti bisa. Yes. Oke? Ya, kita mulai bersama-sama. Tepuk siap. Aku siap. Belajar coding. Belajar AI. Pasti bisa. Yes. Baik, oke. Untuk kita membagikan semuanya lagi, kita ulang lagi yuk speakingnya ya. Berdiri lagi. Sudah siap? Oke. Tepuk siap. Aku siap. Belajar coding. Belajar AI. Pasti bisa. Yes. Oke, silakan kita semua. Baik, silakan duduk kembali. Kita. Nah, pertanyaan untuk semuanya, untuk kalian semuanya. Apa yang terlintas di pikiranmu saat mendengar kata kecerdasan buatan? Ada yang tahu? Kecerdasan buatan? Angkatan? Aura? Ya, robot. Bisa? Aura memberikan contoh kecerdasan buatan ini seperti robot. Ya, mendekati, betul. Kemudian yang kedua, menurutmu, apakah mungkin sebuah mesin bisa berpikir seperti manusia? Ada yang bisa kasih penakal? Kira-kira? Mesin apakah bisa berpikir seperti manusia? Angkatan? Belum tahu? Atau ada yang tahu? Kira-kira di HP kalian itu bisa nggak berpikir seperti manusia? Ya. Tidak bisa? Oke. Nah, baik. Nah, mungkin untuk memperdalam tentang materi coding dan AI ini, nanti kedepannya kita pelajari bersama-sama. Nah, tujuan kita adalah di sini. Nantinya kalian dapat mengenali dan menerapkan perangkat kecerdasan artifisial dan dalam area pemanfaatan umum dan khusus, dan juga mampu memilih perangkat atau tools kecerdasan artifisial yang sesuai dengan kolaborasi. Ini tujuan yang pertama. Jadi nanti tadi kita sudah ada pertanyaan tadi, mungkin kalian belum banyak memahami. Nanti kita dalam pembelajaran ini nanti kita akan mempelajari lebih dalam. Terus yang kedua, murid mampu mengenali dan menerapkan perangkat kecerdasan artifisial pada era pemanfaatan umum dan khusus. Jadi nanti kita belajarnya adalah pemanfaatannya. Oke? Ya, lanjut. Nah, perhatikan video berikut ini. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepface pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri,
juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan board dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya, AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya, AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya, AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI Oke, baik, dari video tadi tentunya kalian sudah bisa ada sedikit gambaran ya tentang AI kan. Jadi yang dikatakan Aura tadi tentang robot, benar nggak? Benar. Jadi di sini istilah KA atau kecerdasan artifisial atau bahasa Inggrisnya artificial intelligence atau AI di sini dikenalkan oleh itu John McCarthy pada tahun 1956, kemudian baru didefinisikan ilmu rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas tahun 2006. Nah, jadi AI di sini, kalau menurut kalian AI ini memudahkan atau menyulitkan? Memudahkan. Nah, ya. Jadi AI ini dibuat supaya manusia mudah. Tapi kalau boleh Pak Yus bertanya, antara kemampuan AI dengan kemampuan otak manusia itu pintar mana? Yakin pintar AI? Hebat mana? Hebat? Manusia. Kenapa? AI itu ciptaan siapa? Manusia. Kalau manusia ciptaan Allah, kita ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya jelas hebat manusia. Kan? AI juga dibuat oleh manusia. Nah, apalagi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah dalam penggunaan AI di sini ada batas-batasan yang itu kekurangan juga kelebihannya. Nah, contoh di sini ada berpikir seperti manusia, bertindak manusia, atau berpikir rasional dan juga bertindak secara rasional. Ini tidak semuanya dalam AI ini bisa 100% bisa sama. Contoh, ada nggak di AI itu perasaan? Tidak ada.
yang merasa itu adalah manusia. Ya. Terus yang kedua di sini dalam KBBI pandangan tersebut bahwa AI ini juga dapat meniru kecerdasan manusia dalam mengambil keputusan, tetapi lebih tepatnya manusia lebih utama dalam pengambilan keputusan. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut next. Kemudian ini bagian bawahnya langsung. Dengan demikian, KA atau kecerdasan artifisial dapat dipahami sebagai sistem atau mesin yang didesain untuk melakukan tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Seperti di sini ada persepsi visual, atau dalam gambar, tulisan, kemudian pengenalan suara. Mungkin buat nanti aplikasi tentang pembuatan suara-suara atau musik. Nah ini perlu AI. Kemudian terjemahan bahasa. Kalau mungkin dalam pembelajaran bahasa Indonesia kalian kesulitan dalam menerjemahkan atau bahasa Inggris, bisa menggunakan bantuan AI ini. Itu tentang penggunaannya ya. Terus ada di sini elemen pembelajaran coding AI. Yang pertama berpikir komputasional. Artinya apa? Keterampilan di sini dapat dilakukan oleh manusia atau mesin mengikuti melalui logis, kritis, kreatif, dan cermat data, baik secara mandiri maupun berkolaborasi. Jadi, kalau AI di sini, yang pertama berpikir komputasional ini adalah kita berpikir seperti komputer. Jadi seolah otak kita ini menggunakan IT, menggunakan komputer, laptop, atau handphone, atau smartphone dan sebagainya, tablet ya. Ini jadi supaya kita bisa berpikir kreatif. Dan dalam komputer ataupun HP smartphone kalian tentu ada data ya. Berikutnya literasi digital. Tahu nggak literasi itu apa? Membaca ya. Membaca, kemudian memahami, dan juga literasi kita supaya dapat pengetahuan lebih banyak dengan berliterasi. Begitu pula di digital. Perlu nggak literasi digital? Perlu dong. Jadi tidak semua yang di AI itu kita copy, kemudian kita tulis, kita salin, tidak semuanya kan? Ya pasti ada kata-kata atau kalimat yang mungkin kurang pas, tidak sesuai. Nah disitulah kolaborasi tadi antara manusia yang memanfaatkan AI tadi dengan mesin yang digunakan atau aplikasinya di AI tadi. Jadi jangan langsung ya, kita baca dulu. Nanti kalau kita langsung, misalnya ada kata-kata negatif, kita copy, kita buat karya, waduh, ini nanti melanggar ya, nggak boleh. Jadi perlu kita literasi digital. Pasti kan kalian literasi digital kan? Mungkin kalian kalau lihat di akun-akun media sosial ada video atau postingan yang negatif, pasti kena blokir kan? Nah, itu salah satu bentuk literasi digital. Nah berikutnya ada etika, kecerdasan artifisial. Maksudnya adalah bekerja bermanfaat, dapat serta sikap kritis dalam pemanfaatan KA. Jadi nggak boleh kita ini etika kita memanfaatkan AI ini untuk konten-konten negatif, untuk membuat aplikasi atau tadi yang orang bilang membuat robotnya untuk kegunaan yang nggak bagus, ini nggak boleh. Jadi harus ada etikanya. Sama dengan kita menggunakan handphone kan ada kata namanya bijak menggunakan teknologi. Nah, inilah makanya perlu juga dalam penggunaan AI. Terus pemanfaatan dan pengembangan. Jadi di sini bisa dikembangkan, bisa di ini AI-nya kalau sesuai dengan kebutuhan manusia. Terus ada pemrograman. Nah di sini pemrograman di sini tentu lebih berat karena ini harus ada data. Kalian harus membuat sebuah analisa, kemudian di input, kemudian nanti ada prosesnya dan baru outputnya. Dan terakhir analisis data. Jadi analisis data di sini artinya bahwa setiap AI, hasil dari AI itu harus kita analisis, atau dalam membuat keputusan kita juga harus mempertimbangkan banyak hal-hal yang sesuai. Oke? Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa. Lanjut. Nah, berikutnya cara kerjanya. Cara kerjanya di sini, AI di sini pertama bisa menggunakan teks, gambar, suara, angka, kemudian aktivitas pengguna. Nah, di sini ada yang pertama masukan. Bisa pertanyaan, perintah suara, teks, atau gambar. Berikutnya diolah menggunakan algoritma data dalam AI itu, kemudian nanti ada outputnya atau keluarannya. Contoh,
Angkat tangan. Siapa yang udah pernah menggunakan aplikasi apa untuk mencari pengetahuan baru? Google, ChatGPT, Meta, Gemini. Oke, nanti kita pelajari ya. Coba yang Google. Pasti kan kalian pernah yang membuka Google ya? Pertanyaan, contoh ya. Kalau bentuknya pertanyaan. Sebutkan nama-nama hewan mamalia. Di sini akan diproses oleh Google. Akan keluar keputusan atau hasilnya. Nama hewan mamalia. Apa? Salah satunya sebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Terus menggunakan perintah suara misalnya. Google, bagaimana ramalan cuaca hari ini Google? Mungkin dia akan memberikan suara juga kan? Ramalan cuaca hari ini di Kecamatan Penukan Utara adalah mendung gerimis. Mungkin seperti itu ya. Nah, ini namanya dengan perintah suara. Gambar bisa tidak? Bisa juga. Bisa kan? Bisa. Jadi kalian mau foto gambar, mungkin Google nanti akan atau ChatGPT akan memberikan proses dan memberikan keluaran seperti apa. Oke. Ini mungkin sudah kalian termasuk ini ya, menguasai lah ya dalam ini ya. Paham ya semuanya? Paham. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada asistennya. Ada macam-macam. Kalian pakai yang mana? Udah pernah nyoba yang mana? Kelihatan? Pernah nyoba yang mana yang kalian pakai? Yang mana? ChatGPT. Ini ChatGPT pernah? Ya. Yang lainnya? Belum. Ya mungkin ini banyak ya. Mungkin kalau di kalian karena masih sekolah, mungkin banyak-banyak menggunakan yang ringan-ringan saja. Ya, Google, ChatGPT tadi, kemudian Gemini ya. Canva. Pernah pakai Canva? Ya, juga Canva bagian dari AI. Tapi yang ada di sini, ini mungkin jangkauannya luas. Ini seluruh dunia ya tentang aplikasi ini. Jadi kalau kalian ingin belajar ini, mungkin perlu lebih mendalami lagi. Ya. Ini kalau yang perangkatnya ya. Berikutnya, nah, salah satunya ChatGPT. Angkat. Siapa yang sudah pernah pakai? Yang sudah pernah pakai? Oh, 70%. Belum. Oke, saya mau tanya kepada Hendra. Hendra, menurut kamu ChatGPT yang sering kamu pakai dalam bidang apa? Ada pendidikan, tulisan, layanan pelanggan, kemudian penerjemahan, atau konten. Yang mana yang pernah kamu pakai? Pendidikan, Tulisan. penulisan juga, Ya. Jadi kamu pernah menggunakan itu apa? Hendra? terakhir pembuatan konten. Konten. Kamu pernah buat apa Hendra dengan konten ChatGPT? Oke. Kalau untuk pembuatan konten pernah mencari ide referensi konten. Oh ya, ide referensi konten. Ya betul. Jadi ini aplikasi ChatGPT gambarnya. Jadi di sini bisa menggunakan bahasa alami, kemudian ada beberapa penggunaan yang tadi Hendra memberikan contoh. Dia membuat konten untuk mencari ide-ide kreatif, nah menggunakan ChatGPT ini. Nah mungkin otak manusia terbatas ya, kita mencari ide kreatif mungkin susah, mungkin banyak pikiran, tapi kalau dengan AI cukup ketik saja dengan ChatGPT, tolong buatkan ide kreatif tentang konten pembelajaran yang menarik, nah, mungkin akan muncul. Itu salah satu contoh dari Hendra. Yang lain, penggunaan ChatGPT. Pernah nonton apa? Loli? Aku pernah untuk pendidikan. Pendidikan. Untuk apa? Ngetek? Kayak searching. Untuk? Oh, seperti membantu ya, memahami mata pelajaran yang sulit ya, membuat ringkasan materi. Nah ini juga bisa. Jadi mungkin kalau di kurikulum sekarang ini tidak semuanya terpaku pada guru. Kalian bisa mencari dari sumber-sumber AI internet kan. Mungkin kalau gurunya sibuk tidak sepenuhnya mengajar materi, mungkin bisa menggunakan materi yang lain dari sumber-sumber yang lain. Oke, ChatGPT. Nah, yang belum pernah angkat tangan. Angkat tangan ya. Satu orang yang belum pernah. Nah, berarti nanti kita coba ya. Berikutnya Gemini. Ini yang kedua, Gemini. Ini hampir sama dengan ChatGPT, hampir sama juga dengan Google.
Sama, ini produknya merupakan produk Google ya, Gemini. Jadi sama seperti Gmail, apalagi produk Google. Drive, ya, Google Drive. Ini juga memiliki produk Google. Di sini sama seperti ChatGPT tadi, bisa dimanfaatkan untuk mesin pencari data, kemudian untuk mencari gambar, jawaban. Siapa yang udah pernah pakai? Gemini? Belum. Tapi kalau Google pakai ya? Ya, kalau Google pakai, kalau Gemini belum. Ya. Oke, nanti kita coba. Nah, baik, sebelum ke kelompok. Nah, itu tadi ya tentang materi kecerdasan artifisial. Pak Dimas memberikan 2 contoh, yaitu yang pertama ChatGPT, yang kedua Gemini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi intinya adalah dari pemaparan materi video tadi. Di video tadi udah jelas ya contoh-contohnya ya. Ada sedikit video tadi bahwa untuk zaman modern sekarang ini kecerdasan artifisial ini sangat-sangat dibutuhkan oleh manusia dan juga mungkin dalam berbagai sektor, baik pendidikan, kesehatan, kemudian sosial masyarakat kita butuh. Tadi kan di kesehatan ada ronsen ya. Untuk ronsen itu termasuk gimana sih CT scan bisa tahu dalamnya tubuh manusia menggunakan AI juga. Pendidikan kalian pun ini juga menggunakan. Tapi jangan untuk nyontek ya. Nanti kamu buka AI untuk nyontek, jangan ya. Jadi hanya sekedar mencari referensi. Tapi kalau untuk hal-hal negatif, nah nyontek itu negatif atau positif? Ya, jadi jangan digunakan untuk dalam pendidikan yang dalam artian untuk ada tugas dari guru, kemudian kalian ujian, kemudian kalian nyontek, gunakan AI ini nggak boleh. Ada cara-cara tersendiri. Kecuali memang diperintahkan oleh guru tersebut. Siswa-siswi atau murid-murid silakan mencari jawaban menggunakan AI, itu silakan. Tapi kalau tidak ada, ya berarti kalian harus menggunakan berpikir secara kemampuan pribadi. Baik, oke. Selanjutnya kita ke tugas kelompok. Di sini nanti ada kelompok tentang pemanfaatan AI, ada LKPD-nya. Di situ silakan membentuk kelompok terdiri dari 3 sampai 5 orang. Kemudian kerjakan tugas sesuai petunjuk. Kemudian setelah selesai di kelompok, para kelompok menginvestasikan sebenarnya depan kelas. Nah, oke, ini LKPD-nya. Dua pena, ada pena. Tulis di nama kelompoknya, kemudian di belakangnya. Nah, itu soal yang di LKPD atau aktivitas kelompok di sini, AI saat ini sudah banyak digunakan di berbagai bidang, di kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga hiburan. AI bisa membantu pekerjaan manusia, tetapi juga bisa menggantikan peran manusia. AI juga bisa belajar untuk mengambil keputusan secara otomatis, namun keputusan yang diambil AI bisa bias atau tidak adil. Maksudnya tidak adil ini ya rata-rata. Terus pertanyaannya, menurut kalian bidang mana yang paling diuntungkan dengan AI? Yang kedua, menggunakan AI. Terus perintahnya adalah jawaban menggunakan AI yang kita pelajari tadi. Ada ChatGPT, Gemini, atau Meta. Kemudian nanti tulis dalam LKPD ini nanti dipresentasikan. Oke, bisa ya? Bisa. Ya, kita 10 menit untuk menyelesaikan itu. Silakan berkolaborasi. Ada teman yang menulis, ada teman yang mencari di ChatGPT, Gemini, atau Meta. Ya, silakan kalian bekerja secara berkelompok untuk mencari itu. Sekarang kita uji coba ya, buka HP-nya Google, kemudian ChatGPT. Kita ChatGPT dulu ya. Nah, ChatGPT dulu atau Gemini dulu boleh, ChatGPT dulu atau Gemini boleh, atau Meta, silakan. Sudah ChatGPT.
atau Gemini? Silakan pakai salah satu di antaranya, bisa ChatGPT, Gemini atau Meta. Sudah, Aswad? Sudah. Ya, sekarang masukkan ini pertanyaan ini. Sudah. Ya. Nah, sekarang Aswad literasi. Menurut Aswad itu jawabannya perlu dianalisa atau tidak? Atau tidak sesuai? Harus dianalisa. Harus dianalisa ya. Jadi ada beberapa yang tidak sesuai gitu ya. Ya, oke, ini dari apa? ChatGPT. Nah, sekarang yang lain coba Furqan Gabriel dari Gemini atau dari Meta. Kalau mulai gimana? Lu bisa. Nah, Meta. Furqan pakai Meta. Masukkan soal nomor 2, Furqan. Bagaimana seharusnya manusia mengontrol atau mengatur penggunaan AI? Kalau sudah ketemu jawabannya, silakan ditulis. Ada pena? Ya. Udah ketemu? Ini pakai apa? Nah, ini pakai Meta dan ChatGPT. Nah, menurut Catherine, ini Meta ini jawabannya udah sesuai belum? Belum ya? Perlu dianalisis lagi. Yang ChatGPT gimana? Sudah sesuai belum? Masih ini masih perlu dianalisa ya. Jadi artinya jawaban yang dari sini perlu kalian analisa dengan jawaban diri kalian. Itulah literasi di kita tadi. Oke, silakan belajar. Kelompok 2 bagaimana? Pakai ChatGPT ini. ChatGPT. Jawabannya sesuai. Sesuai. Ada yang kurang pas? Tidak ada. Ya mungkin perlu di apa namanya? Perlu dianalisa lagi mungkin mana yang betul-betul sesuai dan yang tidak sesuai. Ya. Ada yang pakai Meta? Apa Google? Hilda pakai apa? Apa? Gemini. Terus? Udah lanjut ya, silakan didiskusikan. Terus kelompok ini menggunakan apa? Gemini. Udah ketemu jawabannya. Sesuai enggak kira-kira? Perlu tambahan? Perlu dianalisis? Berarti antara AI dengan manusia perlu dikolaborasi kan? Silakan dilanjutkan. Silakan dikerjakan kelompok tugas. Oke. Baik, selama 10 menit silakan dikerjakan tugas kelompoknya itu. Nanti perwakilan kelompok menyampaikan masing-masing dari jawabannya. Tapi kalau bisa jawabannya berbeda ya, jangan sepenuhnya 100% kalian menggunakan AI itu. Tadi yang Pak Dimas bilang, kita perlu juga kolaborasi dengan kecerdasan manusia, kecerdasan kalian masing-masing. Jadi nggak semuanya dari AI itu langsung kita copy paste atau kalian salin, itu tidak semuanya. Perlu dipilah-pilih. Ya. Baik, silakan selama 10 menit dikerjakan. Nanti setelah itu perwakilan kelompok maju ke depan atau berdiri di tempat tidak masalah.
Ya, sambil diskusi kelompok, mungkin kalian bisa mencoba juga dengan AI yang lain yang kalian tahu ya. Atau kita juga di sini sembari kalian berdiskusi, mungkin ada yang mungkin kalian selama ini belum paham, selama ini perlu belajar tentang AI ini, mungkin boleh ditanyakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan terkait ini tugas ataupun AI yang sudah digunakan? Kalau di akun pribadi, WhatsApp, WA, biasa nggak pakai Meta? Biasa. Sering? Paling sering apa? Untuk bertanya tentang pelajaran. Pelajaran. Pernah nggak untuk yang lain-lain? Pernah. Pernah, ya? Kayak mencari bahasa yang lebih high, Bahasa yang lebih apa namanya? Lebih sopan. Nah, kemudian tata bahasa. Ya. Itu ada itu kalau di situ namanya Grammarly atau tata bahasa, ada di aplikasi AI. Mungkin nanti ke depan kita pelajari lebih dalam lagi. Oke, silakan dilanjut. Sudah? Sudah. Oh, sudah. Yang lain lagi menunggu yang lain. Nanti kita mulai ulang-ulang materinya, nggak apa-apa, supaya kita lebih paham, kita lebih mungkin kalian senang belajarnya juga. Ya, ternyata di AI itu bukan cuma tulisan ya, mungkin bisa juga buat gambar. Kalau yang lebih dalam lagi ya mungkin belajar membuat aplikasi seperti game. Kalian pernah main game? Pernah ya? Kira-kira kalau game itu kan memang dibuat oleh manusia supaya menghibur ya, untuk sekedar kesenangan, mungkin ada juga untuk pertandingan, mungkin juga untuk kuis. Gimana kelompok 1? Sudah? Ya. Belum? Ya. Sambil kita diskusi, sambil juga kalian mungkin perlu yang di ini tanyakan. Boleh Pak Dimas bertanya, kira-kira ada nggak resiko penggunaan AI itu yang paling fatal? Ada. Jadi menurut Indra, resiko yang paling fatal penggunaan AI itu menurut Indra itu malasnya akses belajar. Malas aktivitas belajar. Mungkin ketika adanya aplikasi AI ini, banyak siswa mengira AI ini salah satu bentuk pergantian pembelajaran. Jadi contoh, nggak usah belajar karena ada AI. Padahal AI ini cuma tugasnya untuk membantu. Ya. Ya betul. Jadi mungkin banyak yang salah persepsi. Salah persepsi, harusnya AI ini untuk membantu, untuk ya bisa dibilang membantu, tapi bukan 100%. Tapi kesalahan mungkin di teman-temanmu di sekolah atau mungkin di luar, AI ini malah untuk 100% untuk itu ya, untuk mencari jawaban atau data 100% ini salah. Jadi perlu kita tambahan dari analisa kita, otak manusia kita atau kita pribadi. Seperti itu. Baik, oke. Presentasi silakan dilanjutkan dulu. Bisa semuanya sambil berdiskusi, ambil ini. Nanti kalau kalian mungkin
perlu diulang lagi videonya boleh ya. Mau diulang lagi videonya nanti? Ya, boleh ya. Nanti pas udah selesai nanti mungkin kita ulang lagi kalau ingin kalian biar lebih paham lah tentang KM ini. Oke, kita tunggu sambil kelompok lain untuk ini berdiskusi. Masih ada ini yang belum. Sejauh ini gimana pemanfaatan AI bagi pembelajaran untuk kalian, untuk pribadi? Sangat bermanfaat atau tidak? Ada. Ya. Terus tadi menambahkan Hendra, salah satu resikonya kebocoran data. Pernah kan mendengar istilah itu? Ya, ini salah satu resikonya. Mungkin kalau di kita ini zaman modern sekarang ini semuanya serba online, serba digital, serba data-data semua. Tapi kadang tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang menyalahgunakan AI ini justru untuk membocorkan data. Ini sebuah resiko ya. Makanya perlunya kalian atau kita semua di sini dalam penggunaan AI ini, satu, tidak boleh menggunakan data orang sembarangan. Yang kedua, harus menjaga privasi atau data kita masing-masing. Baik, masih berdiskusi, ditunggu. Nanti setelah ini perwakilan kelompok nanti berdiri menyampaikan, kelompok lain nanti menanggapinya. Kalau nanti kurang jawabannya mungkin kurang puas atau kurang lengkap, nanti kita lengkapi bersama. Kita ulang lagi apa ini? Baik, bagaimana hasil kerja kelompok? Sudah selesai? Sudah. Oke? Kalau sudah selesai, mari kita berdiskusi sama-sama. Nanti perwakilan atau tiap kelompok maju ke depan, kemudian kelompok lain memberikan tanggapan atau masukan sarannya boleh. Baik, kita mulai dulu dari kelompok 4. Kelompok 4 ya. Silakan maju ke depan. Ya. Ya. Kelompok 4. Maju ke depan. Silakan. Dulunya perkenalan dulu. Yang lain mendengarkan, nanti saling memberikan masukan atau diskusi, pertanyaan juga boleh. Tapi kelompok 4 nanti kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3. Ya, silakan moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami di sini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang AI. Kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rara Amelati. Perkenalkan, nama saya Nama Maiza. Perkenalkan, nama saya Raffi Fitroli. Perkenalkan, nama saya Alfa Dewi. Perkenalkan, nama saya Lara Dewi Wisano. Perkenalkan, nama saya Hilda. Oke, langsung saja. Materi pertama akan dijelaskan oleh Aura Dewi. Nah, oke, jadi yang pertama tadi kami berdiskusi atau kita berdiskusi tadi tentang menurut kalian bidang mana yang paling diuntungkan dengan adanya AI? Jelaskan alasan kalian dengan contoh nyata. Nah, jadi menurut diskusi kami, bidang yang paling diuntungkan dengan adanya AI yaitu di bidang bisnis dan perusahaan. Kenapa? Yang pertama yaitu ada customer service. Nah, dengan adanya chatbot, AI bisa melayani pelanggan hingga 24 jam tanpa lelah. Berbeda dengan manusia. Jadi kita manusia ini bisa merasakan lelah. Nah, berbeda dengan AI. Jadi AI ini bisa melayani hingga 24 jam. Contohnya kalau kita manusia, kita berdagang nih. Terus kalau misalnya sudah larut malam di jam 10 atau jam 11 malam, kita itu pastinya akan tutup, ya kan? Nah, jadi kalau AI ini dia bisa melayani hingga 24 jam. Kemudian itu ada di pemasaran. Jadi AI ini bisa membantu kita untuk menganalisis data dan memprediksi tren. Contohnya, untuk sekarang ini kan banyak sekali tren-tren yang bisa membuat pemasaran kita menjadi lebih terkenal.
Nah, kita kan manusia kadang berpikirnya itu eh, terbatas, tidak seperti AI. AI ini bisa membantu kita. Kemudian ada di personalisasi iklan agar lebih tepat pemasarannya. Nah, jadi dengan AI ini, dia itu bisa membantu kita untuk mempromosikan iklan agar lebih tepat dengan pemasaran yang ada. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nova Mariza. Batas penggunaan. Contoh AI menggunakan pengawasan tidak boleh melanggar hak privasi warga atau manusia. Kemudian pendidikan dan literasi AI. Masyarakat juga harus paham cara kerja AI secara dasar supaya tidak gampang dan manipulasi atau percaya buta pada AI. Nah, jadi ketika kita menggunakan AI, kita tidak boleh langsung percaya, karena kita harus memperbaiki kalimatnya, karena di AI juga tidak sepenuhnya itu benar. Mungkin ada kalimat yang kurang tepat dan kita harus memperbaiki kalimat tersebut. Makanya jadi literasi digital itu sangat penting bagi kita untuk berkolaborasi dengan Oke, apakah ada kelompok yang ingin memberikan kesimpulan atau saran? Silakan dari kelompok lain. Itu tadi pemaparan kelompok 4 yang Pak Dimas tangkap. Yang pertama ini kalian pemanfaatannya ini dalam bidang itu adalah bisnis ya. Iya. Karena 24 jam dalam bidang ekonomi. Ya, ini betul. Tadi yang di video tadi disebutkan bahwa kita ini penggunaan AI bisa 24 jam, sedangkan manusia yang terbatas karena kita butuh istirahat dan juga tidur. Nah, kalau AI tidak ada iklan. Terus yang kedua, tren ya. Ya, kalau nggak tahu tadi. mengikuti trending yang ada untuk pemasaran. Oh, trending untuk pemasaran. Misalnya apa yang sekarang ini lagi populer gitu ya? Ya. Oh iya iya. Betul betul. Yang kedua, pertanyaan kedua tadi jawabannya tidak boleh melanggar privasi orang. Ya, betul, tidak boleh melanggar privasi. Kemudian tidak boleh langsung percaya. Jadi perlu dianalisa lagi dalam masuk materi literasi digital. Silakan ya dari kelompok lain memberikan tanggapan, masukan, saran atau pertanyaan. Silakan. Ada? Bagaimana? Kelompok 2, kelompok 1, 3, ada masukannya untuk kelompok 4? Ya, Hendra. Dari kelompok 2. Oke, izin bertanya. Menanggapi yang privasi tentang AI, tadi kan ada namanya menjaga privasi kita ya. Jadi setiap individual itu ada yang namanya privasi. Dan juga tadi dikatakan bahwa kita harus menjaga privasi kita terhadap penggunaan AI karena sangat berbahaya sekali. Nah, pertanyaannya gini, apa sih langkah yang harus kita lakukan selain dari menganalisis untuk mencegah terjadinya kebocoran privasi di dunia yang sangat digital ini? Mungkin ada teman-teman kita yang sebagian belum mengetahui adanya kayak link. Biasanya tuh kebocoran privasi itu tidak kita ketahui. Biasanya itu melalui link dan juga video, dan itu biasanya sangat berdampak sekali untuk data-data pribadi. Mungkin ada saran ataupun masukan dari kalian gimana itu cara mengatasinya? Oke, jadi menurut saya kita itu harus menjadi pengguna yang bijak. Contohnya tadi, kita tidak langsung percaya begitu saja. Jadi dengan adanya literasi AI, kita itu
Ya, Nah, gimana nih? dengan menjadi pengguna yang bijak tadi, tidak langsung percaya begitu saja. Ya. Apakah bagaimana? Saudaranya bisa diterima? Atau ada tambahan kelompok lain atau Hendra sendiri, teman yang lain mungkin? Bagaimana sih caranya supaya kebocoran data atau tadi Hendra memberikan contoh itu link-link yang berbahaya? Tadi dari kelompok 4 memberikan saran kita itu harus literasi digital, betul sesuai dengan materi ya. Literasi digital, jangan langsung percaya, jangan langsung klik, jangan langsung kita ambil keputusan. Silakan yang lain. Atau mungkin Hendra sudah cukup mantap dengan jawaban atau yakin dengan teman-teman di depan. Silakan moderator buka dulu. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya atau memberi saran, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Berikutnya dari kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang kelompok lain silakan mendengarkan, nanti jika ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan boleh ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aswatullah. Dan saya Hendrawansa. Dan saya Koko. Saya Gabriel. Oke, untuk diskusi kami tadi mengenai AI. Sebelumnya ada yang tahu apa itu AI? AI? Atau AI? Dari kelompok 3. Coba, ya. AI itu adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan, ya betul. AI itu adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Nah, AI saat ini sudah banyak digunakan di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, transportasi hingga hiburan. AI bisa membantu pekerjaan manusia, tapi juga bisa menggantikan peran manusia. AI memiliki kemampuan untuk belajar dan mengambil keputusan secara otomatis. Namun, keputusan yang diambil AI bisa saja bias atau tidak adil. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari hasil diskusi kami. Yang pertama, menurut kalian, bidang mana yang paling diuntungkan dengan adanya AI? Dan jelaskan alasan kalian dengan contoh nyata. Nah, soal yang pertama akan dijawab oleh Hendrawansa. Baik, sebelumnya Anda sudah mengetahui menurut kehidupan sehari-hari kalian, apa itu peran yang paling diuntungkan dengan adanya fitur AI ini? Berikan salah satu contohnya, ada yang tahu? Oke, kalau belum tahu, semuanya pegang handphone sekarang? Pegang HP? Oke, jadi salah satu keuntungan dari adanya penggunaan AI ini, salah satunya ada di fitur handphone kalian. Handphone sekarang sudah sangat canggih. Salah satunya kita bahas adalah fingerprint, adalah sidik jari. Itu salah satunya. Dengan adanya bantuan AI, fingerprint ini akan menyimpan fingerprint kalian. Jadi fingerprint ini adalah salah satu bantuan dari AI. Tanpa adanya AI, fingerprint ini tidak akan bisa digunakan sampai sekarang. Karena untuk mengakses data-data dari kalian. Selanjutnya, kamera. Tanpa kita sadari, kamera yang kita gunakan itu adalah salah satu bentuk bantuan dari penggunaan AI. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak sekali kamera yang bisa menyesuaikan cahaya secara otomatis. Tahu kan? Jadi ketika kita klik di bagian layar HP, itu akan otomatis cahaya akan naik kontrasinya. Dan itu bantuan dari AI. Selanjutnya, itu
kayak Spotify, siapa yang sering menggunakan Spotify? Ya, jadi Spotify juga itu salah satu bentuk contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari penggunaan AI. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena pada zaman sekarang kita sering menggunakan Spotify, tinggal masukkan aja lagu yang kita senangi. Contoh, kita senang lagu pop, maka AI akan menelusuri data-data lagu pop dengan yang berdasarkan yang kita cari tadi. Misalnya dangdut, itu akan ditelusuri oleh AI. Jadi kita tidak perlu repot-repot mencari video lagunya. Langsung saja kita klik dan cari mau lagu apa yang kita cari, langsung AI membantu untuk keberhasilan tersebut. Oke, selanjutnya kembali ke moderator. Oke, selanjutnya nomor 2, bagaimana seharusnya manusia mengontrol atau mengatur penggunaan AI agar tetap etis dan adil? Oke, jadi penggunaan AI harus selalu dikontrol oleh manusia agar tidak menimbulkan dampak negatif. Cara mengatur AI yang tepat adalah membuat regulasi dan kebijakan resmi dari pemerintah sehingga ada aturan hukum yang menjelaskan mengenai batasan penggunaan AI. Nah, yang pertama yaitu bagaimana cara mengontrol dan mengatur penggunaan AI. Yang pertama yaitu membuat aturan atau kebijakan. Dan selanjutnya, data yang digunakan oleh AI wajib dilindungi melalui sistem keamanan yang kuat sehingga privasi penggunaan tetap terjaga dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan. Dalam penerapannya, AI tidak boleh bekerja tanpa pengawasan sehingga manusia tetap menjadi pengambil keputusan utama atau human in the loop. Dengan begitu, AI hanya berperan sebagai alat bantu, bukan pengendali utama, pengendali penuh. Selain itu, agar AI tetap adil, data yang digunakan harus beragam dan seimbang supaya tidak menghasilkan bias. Hal ini perlu dilengkapi dengan edukasi literasi digital kepada masyarakat agar semua orang memahami manfaat sekaligus resiko penggunaan AI serta bisa menggunakannya dengan bijak. Oke, jadi itu jawaban dari nomor 2. Poin yang utama yaitu membuat aturan atau hukum untuk menjaga kontrolnya AI. Dan selanjutnya itu tidak ketergantungan penuh terhadap AI. Yang artinya manusia harus mengawasi atau mengontrol AI tersebut dan tidak sepenuhnya tergantung terhadap AI. Dan untuk menjaga privasi, yaitu membuat keamanan yang kuat supaya privasi tidak disalahgunakan oleh orang lain. Dan itu saja. Selanjutnya yaitu selanjutnya kesimpulan. Ada yang ingin ditanyakan terhadap presentasi kami? Nah, dari masing-masing kelompok yang dipresentasikan oleh kelompok 2 tadi, yang pertama adalah yang Pak Dimas ambil ini jawabannya. Kecerdasan buatan itu dibuat oleh manusia, bukan ciptaan Tuhan. Terus yang kedua, peran mana yang diuntungkan? Tadi Hendra memberikan contoh dari smartphone kita ini aja sudah kita diuntungkan. Contoh yang pertama adalah fingerprint ya. Karena dari sidik jari kita data, ini sudah ada data semua. Mungkin sama dengan di data yang lain ya. Kalau kalian nanti membuat KTP, kemudian SIM, ini ada sidik jari tangan. Jadi semua data-data di diri kita nanti akan di-scan, kemudian nanti akan tersimpan dalam bentuk database yang itulah ada dalam AI. Kemudian bisa diterapkan dalam pinjam. Pinjam ini tadi buka kunci ya. Kalau kita mau menghidupkan HP, selain menggunakan kata sandi atau pola, mungkin bisa pakai pinjam. Dari mana pinjam ini bisa membuka? Ya, nanti dari sidik jari kita. Ini kan sudah ada sidik jarinya. Mungkin simbol atau identitas kita. Yang kedua, kamera tadi ya, kamera ya.
Jadi dari kamera tadi yang Pak Dimas tahu, kamera di sini itu bisa dimanfaatkan untuk fitur-fitur yang lainnya, misalnya untuk mode rekaman video, foto, kemudian silau, mode malam dan sebagainya. Ini termasuk bantuan dari AI. Baik, silakan dilanjutkan dulu, nanti baru kita bahas lagi. Dilanjutkan kelompok lain, ada yang mau menanggapi pertanyaan, silakan. Ini mau bertanya? Boleh, silakan kelompok 2, 3, kelompok 1, 3, 4, 3, 1. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Silakan. Terkait yang disampaikan oleh kelompok tadi, ada fingerprint, kamera, kemudian Spotify, kemudian yang lainnya. Ya, silakan. Lanjut nomor apa? Selain handphone, apa sih penggunaan AI itu yang menguntungkan untuk kita selain handphone? Lagi? Nah. Oke, lanjut. Ada lagi kelompok 1, 2, Ada salah atau begitu? 3, 4. Kelompok 4 sudah. Kelompok Salah 1, atau pertanyaan? silakan. Silakan dari kelompok 1 atau 3. Gitu ya? Ya. Oke. Jadi pertanyaannya tadi, selain dari handphone, ada lagi nggak di kehidupan kita sehari-hari yang terkait menggunakan AI? Pernah ke mall? Nah, ya, rata-rata pernah. Di mall itu ada yang namanya automatic door atau pintu otomatis. Jadi ketika kita maju ke depan, ke dekat pintu itu, maka pintunya secara otomatis terbuka. Dan itu salah satu bentuk penggunaan AI dengan sistematis robot. Jadi dia menggunakan sensor, sensor itu memproses, diproses, setelah itu dianalisis. Siapa yang mau masuk, ketika sudah mengetahui ada orang di dekat pintu, maka dengan kecerdasan AI pintunya akan terbuka. Dan itu salah satunya di kegunaan sehari-hari. Contohnya. Next, ada lagi? Sebetulnya tidak ada. Sudah? Apakah saya jelas? Untuk kelompok 1 dan kelompok 3, ada pertanyaan atau saran? Kritik? Mungkin. Kalau dari Pak sendiri? Oke, setelah selesai. Kira-kira silakan dari rekan-rekan teman-teman, ada masukan, saran, pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak ada. Oke, jika tidak ada, itu saja. Ya, tutup. Ya, itu saja penyampaian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah penyampaian, kami minta maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pulang ya. Baik, saya melanjutkan ke kelompok ketiga dan kelompok keempat. Di sini tadi sudah Pak Dimas analisa jawaban-jawaban dari kelompok 2 ini. Ya, kembali fokus kelompok 2. Yang pertama, ya, fingerprint ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Hendra, fingerprint, kemudian kamera, fitur, Spotify ini lagu. Ini yang berisi lagu-lagu ya. Ketika mungkin kalian ingin mencari hiburan dari lagu, ingin mendengarkan lagu, tinggal ketik saja lagu apa, mungkin tadi dikasih contoh lagu pop, band atau dangdut, mungkin sudah muncul. Nah, kemudian juga bagaimana sih caranya mengontrol atau mengatur penggunaannya agar etis dan adil? Tadi kelompok 2 memberikan jawaban bahwasanya kita ini harus patuh pada regulasi pemerintah. Betul. Negara kita adalah negara hukum, ya, kita harus patuh pada pemerintah, pada hukum. Jadi begitu pula di penggunaannya, ini nggak boleh sembarang-sembarang, nggak boleh kita asal-asalan, tidak boleh kita melanggar, tidak boleh kita mungkin memberikan input yang nggak bagus, masukannya kita negatif, itu nggak boleh.
Jadi harus ikuti aturannya. Itu yang jelas. Karena di Indonesia kan ada kan ya undang-undang ITE ya, informasi dan transaksi elektronik. Ya, jadi kita ini di Indonesia ini semuanya ada undang-undangnya. Jadi kalau kita dalam menggunakan AI ini kok kurang bagus atau menggunakannya ini nggak pas, ini juga bisa melanggar undang-undang. Itulah makanya kita semua harapannya menggunakan AI ini dengan bijak, juga dengan sesuai regulasi atau peraturan. Nah, tadi pertanyaan dari Aura, ada nggak yang lain yang bisa digunakan dengan bantuan AI ini? Contohnya, tadi kelompok 2 memberikan contoh sensor robot di mall. Betul. Itu salah satu penggunaan AI yang dikombinasikan dalam sensor. Jadi ketika orang masuk pintu mall tadi disampaikan oleh Hendra, pintu akan terbuka otomatis, kemudian orang masuk. Nanti ketika orang sudah masuk dalam mall, pintu tutup kembali. Nah ini bukan semerta-merta tarik buka ya, tidak kan? Tidak. Bukan sana ada tarik kanan dan sini tarik kiri, tidak. Itu sudah serba otomatis. Sama, pernah kan kalian pernah tahu nggak lampu yang sensor otomatis? Seperti di jalan raya ya? Lampu LED yang menggunakan tenaga surya. Itu salah satu bentuk AI juga. Kapan suasana mendung atau mau malam, dia hidup lampunya. Menjelang pagi, mati sendiri. Jadi tidak ada saklar, tidak ada stop kontak. Itu salah satu bentuk pemakaian AI dalam bentuk sensor atau robot, bisa dibilang robot. Nah itu dalam kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan sekitarnya. Mungkin kedepannya nanti kalian bisa menerapkan di pembelajaran di sekolah, mungkin seperti itu. Ya. Baik, itu dari kelompok 2 tadi bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelum lanjut ke kelompok 3, kita tes breaking lagi yuk. Mau nggak? Mau. Oke, kita ice breaking dulu sebelum lanjut ke kelompok 2 kelompok lagi. Kita permainannya klub bung pen. Siapa yang menang dapat pena. Ada silakan. Silakan dari pasangan tebang sebangku atau sebelah tempat duduk kalian. Kemudian tadi kita bersama-sama. Semuanya berdiri. Dua-dua. Oke. Sebelumnya di pelajaran lain sudah pernah dipraktikkan? Pernah ya? Baik, di sini kita akan tes breathing dulu biar kalian nggak tegang, biar kalian ada inspirasi lagi. Klub bung pen. Oke, kita uji coba. Ya, pas klub ya tangan, bung pukul meja, ambil penanya. Nah, momennya juga pas, kita masih momen di Agustus, lomba-lomba, jadi kita lomba cepat-cepat ambil pena. Oke. Baik, oke. Sudah siap semuanya ya? Kita uji coba dulu ya? Harusnya penanya nanti dulu dong. Klap. Klap. Bum. Bum. Klap. Kepala. Ya, uji coba yang kepala. Oke? Jangan ini, penanya taruh dulu, jangan disebut. Ya, penanya taruh di sini, oke? Kita sportif. Nah, kalau kata Hendra tadi Spotify untuk ini lagu, kita sportif atau sesuai dengan permainannya. Udah disusun, ayo penanya. Nah, oh ini ada berapa? Ada 3. Sudah. Baik, oke.
1 dan kelompok 3 silakan presentasi di tempat saja, berdiri. Ya, perwakilan satu orang atau 2 orang. Ya, silakan. Kelompok 1 dulu. Yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hana dan saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami mengenai AI. Jadi AI ini saat ini sudah banyak digunakan di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga hiburan. AI bisa membantu pekerjaan manusia, tapi juga bisa menggantikan peran manusia. AI memiliki kemampuan untuk belajar dan juga mengambil keputusan secara otomatis. Namun, keputusan yang diambil AI bisa saja bias atau tidak adil. Dan di sini ada muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut kalian bidang mana yang paling diuntungkan dengan adanya AI? Jelaskan alasan kalian dengan contoh nyata. Jadi di sini diskusi kami mengambil dari bidang kesehatan. AI ini membantu menganalisis gejala kesehatan dan juga merekomendasikan pengobatan, diagnosis penyakit, contohnya AI Care. Menggunakan AI untuk menganalisis data pasien dan juga memberikan rekomendasi pengobatan yang tepat. Contoh nyata, AI dapat membantu dokter mendiagnosis penyakit dengan lebih cepat dan akurat. Contohnya ya, di rumah sakit ada orang yang ingin berobat. Berobat itu melalui analisis citra medis seperti ronsen. Ya, seperti ronsen, AI ini dapat mendeteksi kanker paru-paru. Itu kan ada di dalam tubuh yang pastinya manusia tidak bisa melihat secara kasat mata. Jadi menggunakan alat ronsen atau sejenis AI juga. Kemudian bagaimana seharusnya manusia mengontrol atau mengatur penggunaan AI agar tetap etis dan juga adil? Yang pertama, kita bisa membuat aturan dan juga hukum yang jelas. Pemerintah dan organisasi internasional harus bikin regulasi khusus untuk AI. Contohnya, larangan penggunaan AI untuk senjata berbahaya atau deepfake, penipuan. Yang kedua, transparansi atau AI harus jelas cara kerjanya. AI tidak boleh menjadi kotak hitam yang hasilnya tidak bisa dijelaskan. Harus ada penjelasan kenapa AI ini memberi jawaban atau keputusan tersebut. Selain itu, AI ini juga mengurangi bias. Data yang dipakai untuk melatih AI harus beragam dan juga adil. Harus ada yang namanya pengawasan agar AI tidak diskriminatif, misalnya pilih kasih soal gender, ras atau status ekonomi. Baik, dari penjelasan saya, apakah ada yang ingin memberikan saran atau kritik? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Edwin, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya, apa sih dampak positif dan negatif AI ini bagi masyarakat? Jelaskan. Terima kasih. Yang negatif, apa dampak positif dan negatif? Ya, ini bagi masyarakat. Sudah? Yang lain? Ada yang lain? Ya, silakan jawab. Baik, jika tidak ada, saya akan menjelaskannya. Untuk dampak positif AI, yang pertama ini mempermudah pekerjaan manusia.
Bisa dipahami? Ada lagi? Ada? Jika tidak ada, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang terakhir dari kelompok 3 ya. Karena ini lebih simpel aja. Terakhir, silakan. Baik, silakan lanjutnya untuk kelompok yang terakhir. Untuk mencapai kapasitasnya, mungkin Baik, Pak. Ini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi AI ini saat ini sudah banyak digunakan di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi hingga hiburan. AI ini bisa membantu pekerjaan manusia, tapi juga bisa menggantikan peran manusia. Baiklah, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, menurut kalian, bagaimana yang paling menguntungkan dengan adanya AI? Jelaskan alasan kalian dengan contoh nyata. Jadi, di sini kami mengambil bidang kesehatan atau medis karena diagnosis lebih cepat dan akurat. Contoh nyata yaitu bisa digunakan untuk mendeteksi penyakit seperti kanker. AI ini untuk mendeteksi kanker payudara 5 tahun sebelum gejala muncul. Analisis citra medis, AI dapat membantu dokter menganalisis citra medis seperti MRI dan CT scan untuk mendiagnosis penyakit dengan lebih akurat. Pertanyaan kedua, bagaimana seharusnya manusia mengontrol atau mengatur penggunaan AI agar tetap etis dan adil? Di sini yaitu mendefinisikan prinsip-prinsip dasar seperti transformasi bagaimana AI mengambil keputusan, privasi, perlindungan data, penggunaan dan pembangunan sistem pengawasan, yaitu mengembangkan sistem pengawasan yang efektif untuk memantau penggunaan AI dan mendeteksi potensi pelanggaran etika. Baiklah, apakah ada pertanyaan atau ada saran? Kan katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan katanya tadi AI ini juga bisa menggantikan peran hidup kita sebagai manusia. Tolong berikan contoh sebagai AI apa yang bisa menjadi sebagai pengganti hidup manusia. Ada? Gimana? Mungkin ini saya aja, Mas, untuk menjelaskan. Mungkin kalau menggantikan hidup tidak mungkin, tapi kalau menggantikan mungkin ya, mungkin salah gitu ya. Mungkin bukan menggantikan hidup. Kalau hidup kita kan diciptakan oleh Allah, tidak mungkin digantikan. Jadi peran mungkin ya, yang bisa menggantikan. Ya begitu kira-kira. Kelompok 3. Amin. Ya, begitu kira-kira. Ya. Menggantikan peran manusia. Ya, peran dan menggantikan hidup. Kalau peran kan fungsi. Gimana kelompok 3? Ya, kita ini gimana? Ya, kira-kira. Gitu. Ya. Dia coba diulangi lagi. Jadi ulangi. Kan kata Evan tadi, AI ini juga bisa menggantikan peran sebagai manusia. AI berikan contoh AI yang bisa menjadi mengganti peran manusia. Contoh AI apa saja? Ya. Ada? Gimana? Baiklah, kesininya. Kan pertanyaannya bisa menggantikan peran manusia. Bidang produktivitas
atau aplikasi AI yang dapat memperbaiki kesalahan ketik dan grammatik saat menulis pesan, seperti pada WhatsApp dan Gmail. Aplikasi AI yang membantu mengatur jadwal, mengirim pesan, dan menjawab pertanyaan sederhana seperti Google Assistant dan Siri. Ya itu. Gimana kira-kira? Ya. Oke. Jadi itu asisten ya dalam lainnya. Yang lain gimana? Bisa dipahami? Sudah cukup ya? Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Putaran untuk ngomong. Itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini yang sudah mempelajari tentang AI yang mungkin banyak dari diskusi, kalian belajar ChatGPT langsung begini dan juga Meta. Nah sekarang kita refleksi pembelajaran kita. Silakan ada orang mau refleksi? Ya, Aswad, apa yang sudah didapatkan? Untuk refleksi pelajaran sangat menyenangkan dan kami sebagai siswa itu excited terhadap pembelajaran coding. Oke. Dan hal tersebut AI ini hal yang sangat familiar terhadap kehidupan kita. Jadi untuk mempelajari ini semangat, apalagi guru seperti Pak Dimas sangat menyenangkan terhadap pembelajaran. Ya, itu aja. Oke, terima kasih dari Aswad yang telah memberikan refleksi. Ya, ternyata menyenangkan ya. Mungkin apalagi nanti ada kita belajar yang lebih dalam, lebih lama, mungkin lebih menarik lagi. Terus yang kedua, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan ada orang menyimpulkan. Ya. Oke, jadi kesimpulannya Pak, kami bisa mengetahui bagaimana caranya menggunakan teknologi yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ya, baik. Ya, oke. Terima kasih ya. Kita akan teman. Jadi kesimpulannya dari teknologi kita menjadi tahu, dari sebelumnya tidak tahu menjadi lebih bijak, menjadi lebih pengetahuan kita pasti bertambah. Baik itu, bagus sekali. Lanjutnya dari pembelajaran hari ini, Pak Dimas memberikan asesmen akhir. Ini yang sudah dari guru PA ya, sudah ada? Ya, kita HP-nya guru PA. Nanti asesmennya boleh nanti dikerjakan ketika kalian pulang ke rumah atau nanti setelah kegiatan pembelajaran nanti bisa dikerjakan atau dilihat dulu dari sekarang. Coba dibuka. Sudah ya? Sudah dibuka? Ya, asesmennya menggunakan Google Formulir. Di situ nanti kalian menjawab pertanyaan singkat. Nanti langsung aja kalian isi di situ, nanti jawabannya otomatis terekam nanti masuk ke laptop kalian. Oke, bisa ya? Ya, bisa. Baik, itu saja nanti asesmennya, nanti silakan dikerjakan setelah pembelajaran selesai. Oke, untuk selanjutnya yaitu sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pelajaran. Silakan ketua kelas pimpin berdoa menutup. Oke, mengakhiri kegiatan belajar mengajar berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf. Dan mudah-mudahan kedepannya kalian tetap semangat. Kita terus belajar berkembang untuk mempelajari coding dan juga AI.